Selamat pagi, sekarang kita belajar tentang regresi linier. Kita masuk dulu dalam introductory statistik. Kita belajar linier regresi dan korelasi. Persamaan linier. Persamaan linier dikenal dengan Y sama dengan A plus BX. Y adalah variabel terikat karena dia tergantung kepada A plus B BX, sedangkan X adalah variabel bebas. Artinya, jika X berubah-ubah, maka Y akan mengikutinya. Jadi yang disebut dengan variabel bebas adalah X, sedangkan A dan B adalah konstanta. Di dalam persamaan linier dikenal bahwa A adalah intercept, yaitu titik awal di mana jika X sama dengan 0. Dan B adalah koefisien linier dari persamaan itu, atau dikenal dengan kata slope. Contoh dari persamaan linier bisa kita lihat di sini, yaitu Y sama dengan 3 plus 2X atau Y sama dengan minus 0,01 ditambah 1,2X. Nah, kurva linier, contohnya di sini Y sama dengan minus 1 tambah 2X adalah membentuk satu garis lurus. Jika tidak berbentuk garis lurus, maka bukan dikatakan sebagai kurva linier. Nah, coba perhatikan pada kurva di bawah ini. Apakah kurva ini adalah kurva linier? Tidak. Dia tidak membentuk garis lurus, maka disebut dengan kurva yang non-linier. Nah, di dalam persamaan linier Y sama dengan A plus BX, di mana B sama dengan slope dan A sama dengan intercept, ada 3 bentuk garis lurus atau trend line atau kecenderungan bentuk dari garis lurus itu. Ada yang naik, ada yang datar, dan ada yang menurun. Nah, jika dia naik, maka disebut dengan maka nilai B-nya atau nilai slope-nya itu adalah positif. Jika dia datar, maka cenderung B-nya itu sama dengan 0. Jika grafik atau kurva linier itu turun, maka nilai B itu kurang dari 0 atau nilai B-nya cenderung negatif. Nah, artinya apa? Pada kurva A, kalau dia membentuk kurva yang positif, berarti perubahan dari nilai pertambahan dari nilai X akan diikuti dengan pertambahan dari nilai Y. Pada grafik yang B, artinya pertambahan dari nilai X tidak diikuti dengan perubahan pada variabel Y. Dan seterusnya pada kurva ketiga atau C, perubahan pada variabel bebas atau perubahan X tidak diikuti dengan penurunan nilai Y. Demikian yang bisa kita lihat. Nah, keeratan antara variabel X dan variabel Y itu dinilai dengan korelasi. Apakah korelasinya positif atau korelasinya negatif? Nah, pada grafik A atau gambar A, korelasinya adalah positif atau nilai R-nya positif, dan korelasi yang di C adalah korelasi yang negatif. Nah, nilai korelasi atau koefisien korelasi itu bernilai antara 0 sampai dengan 1. Mendekati 1 berarti korelasinya itu sangat baik. Mendekati 0 berarti korelasinya itu tidak baik. Nah, pada gambar yang B terlihat bahwa korelasi itu tidak baik atau mendekati 0 karena perubahan pada variabel bebas X tidak diikuti dengan perubahan pada variabel Y.
Itu yang dasar yang perlu kita pelajari dari linear regresi. Selanjutnya yang bisa kita lihat adalah dengan adanya persamaan regresi, kita bisa memprediksi. Misalnya, ya, diketahui persamaan itu adalah Y sama dengan minus 173,51 ditambah 4,83X. Nah, jika diketahui X itu sama dengan 73, maka kita tinggal memasukkan nilai X-nya sehingga kita memperoleh nilai Y-nya sama dengan 179,08. Itu yang disebut dengan nilai prediksi. Nah, koefisien korelasi R itu bisa menjelaskan bagaimana keeratan antara hubungan X dan Y. Makanya ada analisa atau hipotesa untuk menunjukkan apakah nilai korelasi itu nilai signifikannya dia signifikan atau tidak signifikan. Nah, bentuk hipotesanya adalah seperti demikian. Untuk hipotesa 0, H0 sama dengan rho sama dengan 0, artinya korelasi itu sama dengan 0 atau tidak adanya korelasi, atau alternatif hipotesis HA adalah rho tidak sama dengan 0, artinya R tidak sama dengan 0. Nah, itu bisa dilakukan kalau dikatakan sebagai koefisien itu signifikan, ya. We say that the correlation coefficient is significant, artinya terdapat cukup data untuk menyimpulkan bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y itu tidak sama dengan 0 atau significantly different from 0. Tetapi dikatakan we say that the correlation coefficient is not significant, artinya tidak terdapat cukup data untuk membuktikan bahwa hubungan antara X dan Y itu korelasinya tidak berbeda dari 0 atau mendekati 0. Sehingga kita bisa katakan di sini, kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan linier antara variabel X dan variabel bebas. Demikian penjelasan sedikit tentang linear regresi. Nah, dalam hubungan regresi itu selain terdapat linear, ada juga regresi yang non-linear, ada pula regresi yang multiple regresi. Kita akan berlatih, kalau disebut dengan non-linear regresi berarti membentuk kurva yang tidak linear. Tetapi jika disebut dengan multiple regresi berarti ada lebih dari satu variabel bebas atau lebih dari satu X untuk menghitung satu Y. Nanti kita akan berlatih dengan menggunakan program aplikasi StatShoot. Terima kasih.